Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Qala Allah fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Shadaqallahul adzim. Pemirsa dakwah sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi peperangan demi peperangan. Salah satu peperangan yang masuk dalam sirah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni perang Khaybar. Perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi Bani Khaybar. Tentu kita ingin memetik pelajaran yang berharga dari peristiwa ini. Kaum muslimin, pemirsa dakwah sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khaybar merupakan nama sebuah kawasan yang berlokasi sekitar 165 km sebelah utara kota Madinah. Khaybar ini sesungguhnya dihuni oleh mayoritas orang-orang Yahudi, dan bahkan ini adalah merupakan komunitas Yahudi terbesar di Jazirah Arab di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk Khaybar itu diperkirakan 10.000 orang yang diperlengkapi dengan senjata dan benteng yang sangat kuat. Saking kuatnya benteng pertahanan yang berlapis-lapis yang dimiliki oleh orang-orang Khaybar ini. Orang-orang Romawi sekalipun pada saat itu ketika hendak menyerang Khaybar, belum tentu mereka mampu untuk menundukkan Khaybar ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perang Khaybar terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah di penghujung bulan Muharram di tahun ke-7 Hijriah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Wa'ada oleh para mufassirin dinyatakan bahwa ini adalah merupakan janji terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan maghanim, yakni harta rampasan perang, yakni terkait dengan Khaybar. Yakni adanya harta rampasan perang dari Khaybar inilah yang merupakan pemenuhan dari janji Allah Subhanahu wa taala. Namun sesungguhnya apa yang menjadi penyebab terjadinya perang Khaybar? Setidaknya ada beberapa alasan. Pertama, yakni penduduk Khaybar telah menghimpun pasukan untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian yang kedua, mereka juga mendorong Bani Quraiza untuk melakukan pelanggaran perjanjian dan berkhianat saat terjadinya perang Ahzab. Kemudian yang ketiga, untuk menjamin stabilitas keamanan setelah perjanjian Hudaybiyah. Karena bagaimanapun Khaybar ini adalah kandang konspirasi, kandang pengkhianatan, pangkalan militer, dan pemicu peperangan pada saat itu. Pada saat peperangan terjadi, pasukan kaum muslimin disiapkan hanya berkekuatan 1.600 orang dengan 200 orang diantaranya mengendarai kuda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali Karamallahu wajhah untuk memimpin pasukan. Di Khaybar inilah kemudian Ali Karamallahu wajhah menampakkan karamahnya, keberhasilan beliau untuk merenggut pintu benteng pertahanan orang-orang Khaybar untuk dijadikan perisai. Ini dibicarakan berabad-abad setelahnya. Dan pada saat itu pemimpin Khaybar itu kemudian dibunuh dan akhirnya mereka ditaklukkan. Setelah peristiwa Khaybar atau setelah perang Khaybar ini, di dalam benteng-benteng tersebut kaum muslimin memperoleh banyak senjata dan ribuan kitab-kitab Taurat. Kaum Yahudi Khaybar meminta kitab-kitab Taurat itu kembali. Dan tuntutan ini kemudian dikabulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan untuk melindungi warga Khaybar, melindungi seluruh kekayaan mereka, dan mereka keluar dengan selamat. Kecuali satu orang yang bernama Kinana bin Rabi.
Karena memang telah terbukti berbohong saat dimintai keterangan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dalam hal ini ada pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Khaybar. Pertama, menunjukkan kebesaran janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai seorang muslim harus yakin dan optimis atas setiap janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan perlakuan umat Islam dan Kristen terhadap pihak yang dikalahkan. Pihak Kristen dari Romawi biasanya akan menghancurkan kelompok Yahudi yang dikalahkannya. Sementara kaum muslimin ketika mengalahkan suatu kaum akan tetap membiarkan kemerdekaan kepada kaum itu kecuali mereka melakukan pengkhianatan atau kecuali mereka justru tidak bersedia tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi kita ini adalah merupakan sebuah pelajaran yang sangat besar bagi kita. Menunjukkan Islam adalah rahmat, menunjukkan kedamaian Islam bahkan dalam kondisi peperangan sekalipun, kemurnian dan kebaikan Islam itu justru akan terjadi di dalam kehidupan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.